7 golongan yang akan dinaungkan di bawah naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum, ya, mudah-mudahan kita masuk tuh dari golongannya. Siapa itu mereka? Yang pertama al-imamul adil, pemimpin yang adil. Paling berat ini, makanya paling pertama. Imam, kalau seorang pemimpin bisa adil, wah kalas, idkhul fi dhil arsyillah. Mulia. Enggak sembarangan, tapi enggak gampang itu menjadi seorang imam yang adil. Taib wa syabun nasha'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang dia tumbuh dari sejak dia tumbuh kecil tuh, dia tumbuh dalam keadaan ibadah terus. Ilal wafah, yani sampai meninggal. Seorang pemuda, biasanya pemuda maunya ngapain? Maunya main, maunya males, maunya ini. Dia menyabarkan dirinya beribadah kepada Allah dari mudanya, dari kecilnya. Hanya orang yang belajar di pondok pesantren khususnya dari kecil, terus dia rajin, dia ini insyaallah yadkhul fi hadza syabun nasha'a fi taatillah, fi ibadatillah dari kecil. Dari umur 13, dari umur 14, masyaallah sebelum balik dia udah zikir, baca aurat, mulazim li salatil jamaah, al-adhkar, ad-durus, terus seperti itu sampai dia balik, sampai dia 17, 18 dia lanjut talabul ilmi, terus dalam ibadah, masyaallah. Hadza insyaallah yadkhul syabun nasha'a fi ibadatillah, masuk ke dalam orang yang di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak ada keutamaan talabul ilm di masa muda begini kecuali ini, cukup masuk pesantren. Kalau enggak ada fadilah masuk pesantren kecuali untuk mendapatkan syabun nasha'a fi ibadatillah, udah cukup. Kaif huwa talibul ilm lagi. Lebih lagi nih fadilahnya, bukan ibadah doang ini. Ibadah yang lebih mulia lagi yaitu talabul ilm, menuntut ilmu. La ilaha illallah, beruntung. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya memiliki ketergantungan, pengennya terus ke masjid. Mu'allaqun bil masajid, pengennya ke masjid, pengennya ke masjid. Balik ke masjid lagi, dikit-dikit ke masjid lagi. Ini insyaallah di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak gampang, enggak semua orang bisa begitu. Banyak orang malas ke masjid, ya. Pergi ke tempat jauh kuat. Ya, pergi ke sini ke situ, wah mau ada apa, masya Allah, masjid sebelah rumahnya, nggak pernah ditengok, nggak pernah datang. La ilaha illallah, berat banget. Giliran mau ke masjid, ya Allah, akhirnya khawatirnya ke masjidnya pas apa, digotong nanti, sudah meninggal, sholatin jenazah. Jangan nunggu disolatin, mumpung masih bisa kuat, tinggal pergi ke masjid, ya Allah, tinggal ngelangkah doang kok. Ya, siapkan waktumu, siapkan persiapanmu, jalan, paksakan dirimu, pasti nyampe, gampang kok. Dan kalau udah dibiasakan, jadi biasa. Ya, la ilaha illallah, qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulani tahabba fillah. 2 orang yang saling cinta karena Allah, saling membantu di jalan Allah, saling cinta karena Allah, ya. Dan mereka berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Mereka saling kumpul karena atas dasar cinta kepada Allah. Kumpul, baca Quran, baca zikir. Mau ngapain nanti ngumpul sama dia? Ana uhibbuhu, hadza alim, atau ini muta'allim, atau sama-sama akhi yatlubul ilm. Ana cinta sama dia karena dia yuhibbul ilm wa ana uhibbul ilm. Ijtama'na 'alal khair, ibadah atau 'alal ilm. Terus kita pisah atau masing-masing pulang karena atas dasar ilmu dan kebaikan. Berarti tahabba fillah, ini orang saling cinta karena Allah. Orang yang kayak begitu tuh, saling cinta karena Allah, yang menggabungkan mereka dan memisahkan mereka adalah karena cinta kepada Allah, mereka juga di bawah naungan arsy Allah. Wa rajulun talabathu dzatu mansibin wa jamal, seseorang yang tergoda oleh perempuan tuh. Maksudnya untuk berbuat zina, diajak berbuat zina oleh perempuan yang punya kedudukan dan punya kecantikan. Dzatu mansib, punya kedudukan, jamal, cantik. Faqal inni akhafullah, dia bilang ana takut sama Allah, enggak mau perbuatan kayak gitu. Dosa, perbuatan haram, la ilaha illallah. Orang yang bisa sabar dalam keadaan kondisi seperti itu, dia bertakwa kepada Allah, bilang enggak, inni akhafullah, ana enggak mau kayak gini, ana takut sama Allah. Itu insyaallah nanti di hari kiamat di bawah naungan arsy Allah. Dan sabar, dia sabar. Ya, ada kesempatan tetapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun tasaddaqa akhfa, seseorang yang bersedekah
Kemudian dia itu menutup-nutupi sedekah tersebut. Gak ada yang tahu. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiq yaminu. Sehingga perumpamaannya, tangan kirinya nggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Bukan tangan kiri diumpetin, nggak usah diumpetin. Tangan kiri tangan kanan memang bisa ngelihat, ada matanya. Jadi tahu aja kan itu anggota tuh. Maksudnya di sini dia benar-benar berusaha menutupi sedekahnya sehingga nggak ada orang tahu. Kepada orang tentunya, bukan kepada tangan kirinya. Ditutup-tutup tangan kanannya, yang infak tangan kirinya aja nggak tahu. Istilahnya saking tidak ada yang tahunya gitu loh. Ya, saking ditutup-tutupinya. La ilaha illallah hatta la ta'lam shimal, hadha mubalagha fi ikhfa'i as-sadaqah wal israr biha wa darb al-mathal bil yamin wash-shimal li qurbihima. Law qaddara anna shimal rajul mustayqid lama alima. Nah, gitu loh. Jadi kalau ditakdirkan, diperkirakan bahwa tangan kiri ini adalah seseorang manusia yang sangat dekat dengan saya, dia nggak tahu ente infak ke sana. Ya, misalnya seorang tuh ada istrinya, ada keluarga, ada anaknya. Anaknya nggak tahu abahnya itu sedekah ke sini, sedekah ke sana, nggak tahu. Wah, itu artinya begitu. Jadi sekarang alhamdulillah gampang, wasailnya banyak. Ente mau transfer bisa, nggak ada yang tahu lah aja. Ente doang sama pihak banknya doang yang tahu. Ya, istrinya nggak tahu, keluarganya nggak tahu. Kata anfaq. Ya, yukhfi as-sadaqah. Wa fi hadits ايش؟ صدقة السر تطفئ غضب الرب. Warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. La ilaha illallah. Seseorang yang berzikir mengingat Allah khalian. Apa arti khalian? Ai wahdahu la yujad ahad. Nah, ini enggak ada orang di depan, bukan depan orang, sendiri. Mengingat Allah. Yaqul la ilaha illallah, atau ngingetin tentang nikmatnya Allah, tentang apa kemuliaan kebesaran Allah, kemudian dia nangis. Fafadat ainah bid-dam'. Bisa karena takut kepada Allah, nangis, atau karena sangat rindu kepada Allah, atau karena sangat bahagia atas nikmatnya Allah yang Allah kasih kepadanya, dia nangis. Fafadat aina. Ini orang yang suka nangis dalam khalwatnya yang sendiri, itu juga termasuk orang yang di bawah naungan arsy Allah. Ya, ada fadail, ada sifat mulia, semuanya sifat-sifat mulia. La ilaha illallah. Dan kalau ente perhatikan hadis ini, amalan-amalannya mereka ini semua qalbiyah, bukan jarihah. Ya, Imam adil itu biasanya kan memang itu perbuatan zahir, tapi keadilan seseorang itu karena takut kepada Allah, makanya dia adil. Ya kan? Hatinya. Syabun nasya'a fi ibadatillah, seseorang yang biasanya pemuda pengennya main, pengennya ini, tapi dia karena dorongan imannya, galbnya, hatinya, dia beribadah kepada Allah. Terus apa? Galbuhu mu'allaqun bil masajid, nggak bilang orangnya di masjid terus. Galbuh mu'allaq bil masajid. Yang satu lagi tahabba fillah, hub fillah, ada amal galb. Ya kan? Amalan hati. Kemudian rajulun talabatu dzatu imra'ah faqal ini akhafullah, khaufullah. Amal hati. Amalan galbi. Wa rajulun tasaddaqa wa akhfa. Ini juga masuk ke dalam amalan zahir tetapi juga hati. Kenapa? Karena ikhlas. Yuridul ikhlas lillah, enggak pengen ada orang tahu. Dan yang terakhir, rajulun dzakarallah khalian, ikhlas juga karena Allah, dan juga ada khasyah sama Allah Subhanahu wa taala. Ada mahabbatullah atau ada khasyah min Allah Subhanahu wa taala. Semua ujungnya intinya di pada hatinya. Makanya mereka dapat level derajat di bawah naungan arsy Allah. Enggak bilang rajulun shama syahraini tatabi'ain, rajulun shalla 1000 raka'ah, enggak. Kan gitu. Semua amalannya hati kebanyakan. Ya. وهكذا الله تعالى أعلم. الله يرزقنا تحت ظل عرش الله سبحانه وتعالى. اللهم أظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك مع اللطف والعافية يا رب العالمين.